Kalau Anda ingin makan pindang dan ingin makan pempek, ingin makan beragam makanan dari ikan, ya jagalah lingkungan. Siapa yang menjaganya? Bukan hanya negara, kata Pak Yan tadi, juga pelaku usaha, juga masyarakat. Kekasihku cantik, berperahu biru saat senja, dia matahari melukis sungai. Pindang ini salah satu kuliner atau salah satu tradisi dalam kuliner di masyarakat Melayu yang memberikan gambaran hubungan keharmonisan antara manusia dengan bentang alam. Nah, keharmonisan ini kemudian melahirkan tradisi ini. Jadi selama berabad-abad, pindang ini telah menghidupi berbagai suku dari Melayu yang ada di Sumatera Selatan, bahkan mungkin di Sumatera atau di dataran Melayu yang ada di Nusantara, meskipun namanya mungkin berbeda-beda. Kalau di Sumatera Selatan nyebutnya pindang, kalau di Bangka nyebutnya lempah. Oh iya. Oke, jadi itu tapi makanan ini sangat menunjukkan bentang alam. Nah, kenapa teater Potlot mengangkat ini? Karena teater Potlot menganggap bahwa pindang ini kalau sampai hilang itu menunjukkan kehilangan bentang alam dan juga nilai-nilai. Nah, di nilai-nilai pindang ini, dari tradisi pindang ini, itu yang pertama yang kami lihat, pindang ini tidak melihat ras. Jadi siapapun bisa mengonsumsi pindang. Dan bahkan lintas agama. Jadi tidak ada satupun kepercayaan di dunia ini yang tidak memperbolehkan memakan pindang. Iya. Baik dari bahan bakunya. Dan pindang ini bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Apakah dia orang Melayu, orang Minang, orang Batak, orang Medan, orang Jawa, atau bahkan suku bangsa di dunia, dia bisa mengonsumsi ini. Jadi pindang ini suatu kuliner yang sangat mengeratkan hubungan multi etnis ya. Nah, dalam prosesnya juga pindang ini dia open minded. Jadi pindang ini bisa menerima bumbu, bisa menerima rempah, sehingga pindang ini berkembang. Jadi yang dulunya pindang ini adalah bumbu tiga, dikenal hanya garam, bawang, asam misalnya, atau cabai misalnya. Tapi karena adanya masuknya bumbu atau rempah yang datang dari berbagai wilayah, itu bisa dikelola. Makanya pindang ini di daerah Melayu itu ada yang namanya pindang menggunakan terasi, ada pindang menggunakan bawang merah, ada yang bawang putih, bahkan kecap pun bisa dikelola menjadi pindang. Di Palembang kita mengenal pindang kecap. Nah, dari sinilah Potlot melihat bahwa pindang ini sebetulnya bisa untuk dijadikan upaya mitigasi lingkungan dan budaya. Itu makanya. Nah, Mitigasi lingkungan yang dilakukan oleh teater Potlot ini. ya, tagline yang harus kita pegang, premis yang harus kita mulai dari Potlot nih. Ya. Kalau pindang itu hilang, artinya bentang alam itu rusak. Iya. Yang kedua, dengan rusaknya bentang alam, dengan hilangnya tradisi kuliner pindang, itu artinya juga akan menghilangkan tradisi atau produk budaya, salah satu tradisi atau budaya dari masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu itu adalah masyarakat yang sangat deep ekologi. Dia menyatu dengan alam, dia mempunyai etika lingkungan yang baik. Bahkan alam itu bagian dari spiritual dia. Nah, pindang ini merupakan satu produk dari kesadaran deep ekologi tadi. Nah, bayangkan kalau sungai habis, rawa habis, dari mana sumbernya? Bukan hanya ikan, bumbu-bumbu, rempah-rempah itu juga hilang. Dengan hilangnya pindang, maka tradisi yang kami bilang tadi, bahwa pindang menjadi sebuah proses asimilasi, pindang menjadi komunikasi, itu
itu juga akan hilang. Nah, itu yang kami inginkan, bahwa ketika kita bicara pindang, kita bukan hanya bicara kuliner, tapi juga kita bicara tentang lingkungan dan budaya. Jadi mempertahankan pindang, melestarikan pindang juga harus dibawa dengan muatan kesadaran akan lingkungan dan kesadaran akan budaya. Nah, lahan basah ini yang terdiri dari sungai dan rawa gambut. Nah, kondisi hari ini yang harus kita tahu bahwa sekitar 4,5 juta hektar itu dikuasai perusahaan. Wah. Jadi misalnya perusahaan HT itu menguasai sekitar 1,4 juta hektar, perusahaan sawit hampir 1 juta hektar, perusahaan pertambangan khususnya batubara itu hampir 700.000 hektar. Nah, negara itu hanya 1,9 juta hektar, dan masyarakat di luar itu pemukiman. Nah, bayangkan artinya ruang hidup ikan itu sudah dirampas. Jadi kalau ini tidak berubah, pindang itu akan menjadi kenangan, pempek itu akan menjadi kenangan. Hampir yang seperti kata Pak Ian Rizal tadi, hampir semua kuliner di wilayah Sumatera Selatan, khususnya masyarakat Melayu, itu kan kulinernya ikan. Nah, jadi kalau perubahan bentang alam ini akan menghilangkan kuliner. Lalu jawabannya misalnya dengan ikan yang dibudidayakan, itu juga problem lingkungan. Danau Singkara itu rusak karena adanya pertambakan ikan, karena pakannya. Karena ikan-ikan yang diternakan itu juga akan merusak sungai, karena pakannya akan menimbulkan menjadi limbah. Nah, jadi solusi ikan tambah itu bukan solusi, tapi itu juga akan menimbulkan persoalan lingkungan. Karena seperti kita ketahui, pakan ikan itu juga merupakan zat kimia. Nah, itu dari sisi lingkungan, dari sisi budaya, dari sisi kesehatan. Dengan perubahan bentang alam ini membuat imun atau kekebalan tubuh manusia kan kian menurun. Jadi pindang sebagai kuliner yang juga memiliki fungsi kesehatan ini juga menjadi hilang. Pindang itu memiliki unsur untuk menjaga daya tahan tubuh. Iya. Jadi kita kembalikan persoalan menjaga lingkungan tadi, ini satu keharusan. Kalau Anda ingin makan pindang dan ingin makan pempek, ingin makan beragam makanan dari ikan, ya jagalah lingkungan. Siapa yang menjaganya? Bukan hanya negara, kata Pak Ian tadi, juga pelaku usaha, juga masyarakat. Nah, inilah sebenarnya potlot itu ingin ketika kita bicara pindang, kita tidak bicara cuman asam, pedas, manis, bukan romantis, artinya bukan hanya selera, tapi juga ketika kita makan pindang, kita juga berpikir tentang bentang alam yang lestari, tentang budaya Melayu yang sangat terbuka, yang sangat egaliter. Saya beberapa kali melakukan perjalanan yang di daerah yang dulunya wilayah yang dulu kaya dengan rempah-rempah, masyarakatnya mengonsumsi mie instan. Wow. Nah, itu menunjukkan jangankan mereka pindang, saya pergi ke suatu wilayah pedalaman yang dekat hutan, yang dulunya hutan, saya pikir saya bisa mengonsumsi ikan, dan ternyata susah. Di sana lebih makanan instan, mie instan, ikan-ikan kaleng, daging-daging kaleng. Nah, ini sudah puncak. Nah, puncaknya apa? Ketika peradaban itu hilang. Makanya ketika peradaban itu hilang, kita nggak bisa apa lagi. Anda pergilah ke wilayah-wilayah lahan basah yang ada di Sumatera Selatan. Jangankan ikan, tradisi pun sudah hilang. Nah, jadi saya sepakat tadi, mungkin rekomendasinya mungkin dari ini, selain harus ada museum, juga harus ada semacam kesepahaman bahwa pindang yang seperti dikatakan Pak Ian sebagai sebuah ikon masyarakat Melayu khususnya di Sumatera Selatan sebagai ikon identity. Nah, sekarang tinggal 200-an. Wow. Jadi hampir 50% Yes. itu hilang. Kenapa hilang? Karena ruang hidupnya seperti di Palembang aja. Tahu nggak berapa anak Sungai Musi yang melintas di Palembang hilang? 221 anak Sungai Musi Hilang. Wow. Berapa luas rawa gambut yang hilang? Hampir 3 juta hektar wilayah gambut di Sumatera Selatan itu terbuka, berubah fungsi.
Nah, tapi ini belum terlambat, belum terlambat karena belum kiamat. Iya, betul juga ya, Iya. Kak ya. Nah, jadi tetap kita harus ada upaya. Nah, mungkin itu yang saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Yen. Harus ada apa? Harus menjadikan Pindang ini sebagai sebuah ikon masyarakat Sumatera Selatan. Kita harus buat museum ikan tadi, dan juga kita harus tata kelola lanskap tadi. Bagaimana yang ini sudah jadi kebun sawit, ini sudah jadi HTI, ini juga sudah jadi perumahan. Oke, itu barang yang sudah ada. Tapi kan barang yang tersisa juga jangan dihabisi. Belasan abad ibu mencuci pakaian kami di Sungai Musi, membersihkan kebencian dan kesombongan, agar kami menari di Sungai Musi dengan 1000 bahasa, warna dan wajah.